Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Anjrah Ari Susanto. Masih di topik pemasaran modal dengkul ya. Apalagi yang bisa kita coba metode pemasaran ya. Pemasaran yang bisa kita lakukan baik untuk produk maupun jasa. Spesifiknya berkaitan dengan produk ya. Saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu sekalian di pemasaran modal dengkul ya, untuk kita berjualan menggunakan salah satu platform yang mana pengguna platform ini termasuk saya ya sudah betul-betul merasakan manfaatnya, sudah luar biasa lah, luar biasa mendapatkan ya cuan lah kalau bahasa kerennya ya, bahasa kerennya itu istilahnya mendapatkan cuan dari platform ini, yaitu menggunakan marketplace ya, marketplace. Wah Pak Anjra, di marketplace harganya hancur-hancuran gitu, harganya persaingannya empet-empetan nggak jelas gitu. Baik, memang itu bisa terjadi. Namun coba saya ajak Bapak Ibu untuk berpikir. Walaupun ini tidak apple to apple secara langsung ya, tapi ini cara untuk kita berpikir. Bapak Ibu pernah pergi ke pasar tradisional. Nah, di pasar tradisional itu ada berapa banyak penjual beras? Berapa banyak? Kemudian di antara Bapak Ibu, apakah pernah di pasar tradisional bertemu dengan penjual bawang, berambang, penjual sayur, penjual ayam, penjual sapi? Dalam satu pasar itu berapa banyak? Bahkan kalau misal daging sapi, harganya itu ya rata sama, mau dibeli di penjual sapi A, B, C ya insya Allah rata-rata sama. Ayam juga sama gitu. Bahkan beras ya kayaknya satu pasar harus sepakat harganya sama gitu. Pertanyaannya, kok sampai hari ini para pedagang itu masih berjualan, masih eksis? Apa ini istilahnya Bapak Ibu petik? Ya, marketplace namanya marketplace ya. Market dan place, tempat pasar ya, tempatnya kita untuk memasarkan produk. Ya pasti ada banyak varian, ada banyak kompetitor, ada penjual produk yang sama. Sebagaimana logika pasar tadi, ya ini bukan saya sok agamis ya, tapi memang pada prinsipnya rezeki adalah Allah yang atur gitu. Tinggal kita mempersiapkan, kita menjemput bagaimana dengan yang terbaik. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa laku berjualan di marketplace? Cara sederhana adalah kita betul-betul sebagaimana saya membicarakan waktu menata Facebook, sama ketika menyiapkan profil marketplace ya Bapak Ibu. Apakah profilnya tuh Bapak Ibu layak dipercaya? Ya, dari logonya, dari namanya nama jelas gitu, nama tokonya susah dibaca nggak jelas itu. Ya bagaimana orang mau percaya gitu kan. Terus kemudian ramah ya, ramah di chat, balasnya cepat, responnya di pelayanannya itu dimaksimalkan gitu kan. Terus kemudian mendisplay produknya juga dengan baik, fotonya berkualitas, fotonya diedit misalnya ya, dikasih apa ya, bingkai atau apa, sehingga misalnya ada produk yang sama berderet ya, produk yang sama berderet banyak penjualnya, produk Anda itu stand out, produk Anda itu dikenal lebih cepat ya, bisa orang tuh melihat, wah ini ya walaupun mungkin harganya Bapak Ibu tidak yang paling murah gitu kan, karena orang beli kan tidak selalu yang di paling murah, tidak selalu Bapak Ibu, tidak selalu. Walaupun harga paling murah di chat balasnya lama, padahal dia butuh segera, ya akhirnya bisa jadi dilewati saja. Atau misalnya kelihatan dia paling murah, tapi misalnya di situ reviewnya kurang baik misalnya, packingnya asal-asalan misalnya, ya tetap orang tidak akan tertarik untuk berbelanja di sana. Jadi dari profilnya bagus, namanya bagus, dihias dengan stand out dengan desain-desain yang ya kalau bagusnya nggak bagus banget lah, tapi Bapak Ibu bisa belajar toko-toko yang laris manis yang ada di di marketplace itu, baik itu Shopee, Tokopedia, Lazada atau marketplace apa Bapak Ibu yang punya ya, itu toko-toko yang profesional, bagaimana cara dia mengolah postingan-postingannya, bagaimana kata-katanya itu seperti apa gitu, gambarnya itu seperti apa, apakah dilengkapi video YouTube misalnya penggunaan tentang masalah reviewnya, apakah kata-katanya jelas, apakah aturannya tuh jelas, apakah cara packingnya jelas. Ya sedikit cerita Bapak Ibu, saya untuk menghemat budget beli produk untuk laptop second ya di salah satu toko di Tokopedia. Toko ini buat saya terkesan dan akhirnya saya rekomendasikan teman-teman saya kalau belanja tak suruh ke sana gitu. Gara-gara sederhana. Jadi waktu saya beli laptop ya, laptop namanya laptop apa ya, Lenovo ya kalau salah, bukan Lenovo,
Dell, ya pokoknya di antara laptop-laptop second itulah gitu, laptop-laptop second itu. Kemudian saya beli ya, katakanlah ya sebenarnya bukan harga yang tinggi-tinggi banget lah. Tapi yang saya suka itu produknya dikemas baik, packing kayu ya, dengan harga yang ya harganya yang laptop ThinkPad, saya ingat laptop ThinkPad ya. Laptop ThinkPad dikemas dengan baik di packing kayu. Nah, di bubble wrap dulu ya dengan sangat kencang, dengan sangat menjaga supaya laptopnya tuh nggak goncang ya. Dan yang menarik gitu, di dalam bungkusan itu ya, saya diberi bonus berupa satu buku. Wah, bukunya buku kecil. Buku kecil, kemudian dikasih sajadah kecil dan peci. Ya, menurut saya ini nggak biasa. Kan selama ini kita jualan ya nggak pernah berpikir sampai saat itu. Tapi ini ada orang berjualan memberikan value lebih. Dikasih buku, dikasih peci, dikasih sajadah kecil. Bayangkan, itu tidak sederhana. Saya jadi ingat, saya langsung reminder, dan akhirnya kalau saya belanja-belanja saya ke sana terus gitu. Ya, sering, bahkan sampai hari ini kayaknya saya kalau belanja belum pernah ke toko second lain lah selain ya hanya belanja di situ. Karena apa ya? Hati saya langsung terkunci. Karena apa? Padahal tampilan fotonya biasa, videonya juga biasa, tapi di pelayanan gitu. Ini cara stand out ya. Cara kita tuh di marketplace biar laku ya. Selain kejelasan produk, harganya pokoknya kompetitif lah. Tidak harus paling murah, tidak harus paling mahal, tapi kompetitif lah. Nanti kita bisa bermain di area layanan, di keramahan, di packing yang menarik gitu. Kalau kita main harga terlalu murah, margin tipis, kita jadi susah bertumbuh. Tidak bisa iklan, misalnya nanti kedepannya mau iklan, tidak bisa menggaji karyawan kalau Bapak Ibu punya tim, ya kan? Kalau harganya terlalu murah ya, ada pergeseran naik turun harga, kita ikut galau lagi, ya itu kan nggak seperti itu juga. Terus kemudian di marketplace ini Bapak Ibu ya, lengkapi gambar. Jadi kalau marketplace itu kan bisa upload ya, bisa upload itu kadang cuma ngasih satu foto. Jangan satu foto. Calon pembeli Anda kan tidak langsung memegang barang ya, tidak langsung melihat barang. Kalau bisa fotonya dibuat komplit yang banyak ya. Misalkan itu bisa untuk mengupload 10 foto, uploadlah 10 foto. Fotonya foto kanan, foto misal jualan HP ya, jualan HP, foto sebelah kanan, foto sebelah kiri. Misalnya orang jualan mug lah. Orang jualan mug seperti ini ya kan. Itu difoto dari sisi atas, dari kanan, dari kirinya, atau dari bawahnya. Keterangan produknya itu terbuat dari bahan apa, tahan seberapa banyak. Kasih keterangannya lengkap. Nah, sebentar, saya minum dulu sebentar ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian apa? Kemudian, ya tadi udah membuat upload foto yang banyak. Syukur dibuatin video YouTube-nya, diupload, dilink-kan ke situ. Nah, jadi apa yang terjadi? Displaynya jauh lebih menarik, harganya kompetitif, layanannya Anda unggul, walaupun tidak harga yang paling murah. Saya sampai hari ini Bapak Ibu berjualan di marketplace tuh harganya tidak yang paling murah, ya, tidak yang paling murah. Harganya yang kompetitif lah, tidak terlalu bawah. Alhamdulillah bisa bertahan, ya, bisa menggaji karyawan juga, sehingga tidak mepet semuanya. Jadi banyak hal yang jadinya kita mau target itu jadi nggak tercapai karena ada pergeseran harga sedikit, ada kenaikan bahan baku misalnya. Ya itu jangan sampai terjadi yang demikian. Nah, pertanyaannya, apakah cukup membuat di satu marketplace, misalnya di Shopee saja, atau di Tokopedia saja, atau di Lazada, atau di Bukalapak? Menurut hemat saya, orang-orang yang hobi nongkrong di Shopee, sama yang di Tokopedia, di Lazada, atau apa sekarang marketplace yang lain yang ada, Bukalapak, ya, atau apalah sebutlah Bapak Ibu marketplace yang ada, itu menurut hemat saya itu orangnya berbeda ya. Saya secara pribadi, ya ini menggambarkan saya secara pribadi, itu cenderung belanja di Tokopedia. Kalau istri saya, dia menunggu ada flash sale momen di Shopee. Mungkin emak-emak di luar sana juga banyak yang menggunakan Shopee. Tapi ada juga yang malas menggunakan Shopee karena apa? Casnya tanda kutip mahal misalnya. Barangnya pengirimannya ya kadang lama gitu. Ya walaupun ini bisa jadi Shopee tiap kali berbenah sehingga suatu hari akan jadi semakin baik. Tapi ada orang yang memang betul-betul memilih, misalkan menggunakan Lazada, yuk dia kan Lazada mania. Lalu berapa akun? Ya buat di semua akun, ya semua akun. Kita posting dalam satu posting di akun A, akun B, akun C, semuanya diposting. Syukur setiap hari upload, ya setiap hari upload, diupdate secara rutin, sehingga apa ya tokonya tuh aktif. Nah, sebenarnya ada trik lagi ya. Nah, Ibu bisa membaca
di tips-tips posting yang ada di masing-masing marketplace itu sudah sangat jelas, sangat membantu. Kadang kita males baca aja, tapi di sana misalnya di Tokopedia ada seller center, tips-tips postingannya seperti apa, itu dibaca saja. Tips-tips itu luar biasa loh. Di Shopee juga ada, di banyak marketplace itu diajari kaidah-kaidahnya. Tapi dari apa yang kita diskusikan 10 menit ini, insya Allah sudah tergambar beberapa di antaranya. Oke, buat akun marketplace sekarang, di tune up marketplace akun marketplace dengan baik, perbaiki di layanan, kemasan, dan sebagainya. Dan yakinlah insya Allah salah satu kiat modal dengkul yang luar biasa untuk penjualan produk utamanya, jasa juga bisa sebenarnya di marketplace. Sehingga saya bisa ya, itu menggunakan marketplace bisa semakin optimal. Bagaimana diskusi kita waktu ini? Apakah bermanfaat? Kalau bermanfaat, ingat like. Kemudian bisa diskusi di kolom komentar ya. Kalau muncul kolom komentarnya. Dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Pemasaran modal dengkul. Ya, saya Anjrah Aris Susanto. Kurang lebih yang bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.